Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Sumiati dengan NIM 862071815018 dari Universitas Pancasakti semester 5 Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Kurikulum PAUD dengan dosen Dr. Irma Yuliantina MPD. Sejarah kurikulum. Perkembangan kurikulum PAUD di Indonesia berawal pada tahun 1964 hingga sekarang. Setelah kurikulum tahun 1964, pemerintah membenahi kurikulum pada tahun 1968 dengan adanya pedoman resmi bagi penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa adalah sebagai berikut. Kurikulum tahun 1964, Rencana Pendidikan. Latar belakang dan dasar pemikiran penyusunan rencana pendidikan ini adalah agar bangsa yang merdeka dan berkepribadian memiliki suatu gambaran manusia yang diinginkan, manusia yang dicita-citakan, dan bagaimana sifat-sifatnya. Rencana pendidikan tahun 1964 ini adalah anak didik yang harus berkembang secara harmonis menjadi manusia yang Pancasila, yang bertanggung jawab atas tercapainya 3 kerangka tujuan revolusi nasional. Pendidikan pada masa kurikulum 1964 dikenal dengan sistem Pancawardhana, yaitu 5 aspek perkembangan yang meliputi perkembangan moral, yaitu nasional, internasional, agama, perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik, perkembangan kepikiran, perkembangan jasmani. Kurikulum tahun 1968. Isi kurikulum 1968 ini yang dibahas mencakup segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dalam arti yang luas. Yang mencakup 1. Silabus, 2. Contoh pelaksanaan, 3. Organisasi taman kanak-kanak, 4. Perlengkapan, 5. Guru atau pegawai, 6. Administrasi, dan 7. Evaluasi. Kurikulum tahun 1976. Kurikulum tahun 1968 dengan 1976 tidak terlalu banyak perbedaan. Pada kurikulum tahun 1976 ada penyesuaian format dan isi kurikulum dengan sekolah yang lebih lanjut. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum TK 1976 yang disempurnakan. Beberapa hal yang dianggap baru pada kurikulum 1984 adalah adanya aturan yang menyatakan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Tidak ada bidang pengembangan bermain bebas karena kegiatan bermain diterapkan sebagai wahana dalam setiap kegiatan yang dilakukan di TK. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, objektif, dan sistematik. Kurikulum 1994. Program kegiatan belajar TK. Kurikulum ini lebih banyak ditekankan pada pandangan-pandangan psikologis, khususnya aliran konstruktivis. Bermain menjadi penekanan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kebermaknaan belajar bagi anak sangat ditekankan pada kurikulum ini. Kurikulum 2004. Kurikulum berbasis kompetensi. Paradigma pembelajaran pada kurikulum terdahulu, anak didik hanya belajar pada isi materi pelajaran belaka yang menerima materi dari guru saja. Namun pada kurikulum 2004 ini, para anak didik dituntut aktif mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara optimal. Pada dasarnya, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, motivator bagi anak dalam pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sekarang. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD nomor 58 tahun 2010, maka diharapkan TK sudah dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri. Standar Nasional PAUD merupakan hasil kajian yang dilakukan terhadap Standar Kompetensi TK atau RA 2004 dan Menu Pembelajaran Generik 2002, serta permasalahannya bagi dokumen maupun implementasinya. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang menjadi rancangan pendidikan menjadikannya mempunyai kedudukan penting dalam dunia pendidikan. Landasan dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut.
1. Landasan filosofis. Landasan ini mencakup tentang landasan filsafat, mengidentifikasi dan mengimplementasikan. 2. Landasan sosiologis. Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. 3. Landasan psikopedagogis. Pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik, memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dan belum mencapai masa operasional konkret. 4. Landasan teoritis. Pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. 5. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini adalah: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional. D. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. E. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.